Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa seisi keluarga kita beribadah kepada Tuhan melalui mesbah keluarga. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar firman-Mu. Bicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu. Setiap orang ingin bahagia. Ada orang berpikir dia akan bahagia ketika dia punya uang banyak. Karena dengan uang yang banyak dia bisa beli apa saja dan bisa pergi kemana saja. Tapi ada orang lain berpikir dia akan bahagia ketika dia memiliki jabatan yang tinggi. Sebagian orang juga berpikir dia akan bahagia kalau dia memiliki barang-barang mewah, seperti baju mewah, sepatu mewah, mobil, bahkan rumah yang mewah. Tapi sayang, pandangan itu tidak selalu benar. Karena ada orang yang sudah memiliki semuanya itu, toh hidupnya tidak merasa bahagia. Dia merasa gelisah, dia merasa tidak tenang, dan dia tidak bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Sementara ada orang lain yang hanya sederhana saja hidupnya, tetapi rumah tangganya damai, rukun, keluarganya rukun, ya. Mereka menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Mereka bahagia dengan keadaannya. Tapi apa kata firman Tuhan tentang kebahagiaan? Apa yang bisa membuat kita bahagia menurut firman Tuhan? Hari ini kita belajar 3 alasan yang bisa menjadikan kita bahagia. Alasan yang pertama adalah karena Allah telah mengubah status kita. Dalam ayat 3 dikatakan yang telah melahirkan kita kembali. Artinya Allah telah mengubah status kita sebagai orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan karena karya Kristus di atas kayu salib. Raja Daud pernah berkata, dalam kandungan aku sudah dalam kondisi berdosa. Aku dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dan Roma 3:23 juga berkata kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah tahu itu. Dia tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Allah mengasihi manusia. Karena itu dia mengutus putra tunggalnya untuk datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Kematian Kristus di atas kayu salib itulah yang melayakkan kita, menguduskan kita, menyucikan kita sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita yang sudah tenggelam dalam lumpur dosa, Allah mengangkat kita melalui karya Kristus. Allah memindahkan kita kepada terangnya yang ajaib. Ini status yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita orang berdosa, dikuduskan, dilayakkan menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Sungguh ini sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang seharusnya membuat kita bahagia karena kita orang berdosa yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua, karena Allah sudah menyediakan
kekayaan surgawi bagi kita. Dikatakan dalam ayat keempat. Kekayaan surgawi yang Allah siapkan bagi kita, yang akan dinyatakan pada zaman akhir, kata firman Tuhan. Kekayaan surgawi itu berbeda dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Harta kekayaan yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Bisa rusak, bisa habis, bisa hilang. Ada orang kaya tiba-tiba jadi miskin karena kebakaran rumahnya. Dan ada barang-barang mewah rusak karena ngengat dan karat merusaknya. Dan hampir setiap hari kita mendengar berita ada korban perampokan. Artinya ada pencuri yang datang membongkar dan mengambil barang mereka. Itu harta duniawi, sifatnya sementara. Bisa hilang, bisa rusak, bisa habis. Tetapi kekayaan surgawi yang Allah siapkan bagi kita nilainya kekal. Apa kekayaan surgawi itu? Hidup kekal, hidup yang Allah sediakan bagi kita yang tidak akan pernah mati lagi. Di dunia ini seringkali kita menangis, seringkali kita berduka cita karena orang yang kita cintai meninggalkan kita. Mereka pulang ke rumah Bapa. Karena memang hidup ini akan berakhir dengan kematian. Bukan hanya itu saja. Tubuh yang baru, tubuh kemuliaan Allah siapkan bagi kita. Tubuh yang tidak pernah bisa dirusak oleh sakit penyakit. Tubuh ini fana sifatnya. Makin tua makin rusak, dirusak oleh sakit penyakit. Makin tua makin banyak sakit penyakit yang merusaknya. Tetapi tubuh kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita tidak pernah bisa rusak. Karena di sorga tidak ada sakit penyakit yang merusaknya. Bukan hanya itu, Allah siapkan juga tempat tinggal bagi kita. Mungkin di dunia ini kita sudah punya rumah yang bagus, bahkan mungkin rumah yang mewah. Tapi di surga Allah siapkan buat kita rumah yang maha indah. Kenapa saya katakan maha indah? Karena rumah di surga itu yang Allah siapkan bagi saya dan saudara itu terbuat dari emas, kata firman Tuhan. Nanti kita akan terheran-heran melihat kekayaan surgawi yang Allah siapkan bagi kita. Bahkan juga ada mahkota kemuliaan, ada pahala yang menanti kita di sana. Setiap pengorbanan kita, setiap pemberian kita di dunia ini, itu merupakan investasi bagi kita, bagi kerajaan surga. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun engkau hanya memberi secangkir air sejuk kepada dia yang kecil ini, karena dia muridku, dia hambaku, dia pelayanku, engkau tidak akan kehilangan upahmu. Artinya air sejuk saja yang kita berikan pun kita tidak akan kehilangan upahnya. Jadi apapun pengorbanan kita, apapun pemberian kita, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, Bapa perhitungkan dan kita tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Hati-hati. Meskipun di dunia ini kita butuh harta dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, selama kita mengantri untuk pulang ke rumah Bapa, kita butuh harta dunia ini. Kita butuh kekayaan yang ada di dunia ini. Tapi hati-hati, jangan karena kita mengejar harta dunia ini, kita kehilangan harta surgawi yang nilainya kekal. Jangan hanya karena harta yang sifatnya sementara, kita lupa mengumpulkan, kita lupa mencari kekayaan surgawi yang Allah siapkan bagi kita. Kejarlah harta surgawi itu, meskipun sekarang kita masih butuh harta duniawi. Yang ketiga, mengapa kita bisa bahagia menurut firman Tuhan? Karena Allah memelihara kehidupan kita. Allah itu sangat baik. Dia bukan hanya memikirkan kekayaan surgawi buat kita. Karena kekayaan surgawi itu kan nanti kita menikmatinya. Ketika kita pulang ke rumah Bapa, baru kita menerimanya, baru kita menikmatinya. Sementara kita mengantri, menunggu kita dijemput oleh Bapa pulang ke rumahnya, kita masih hidup di dunia ini. Kita masih butuh hal-hal di dunia ini. Nah, Bapa tidak menutup mata. Dia berkata, aku akan memelihara kamu. Apa artinya kalau Tuhan memelihara kita? Itu artinya Allah bersama-sama dengan kita dalam menjalani kehidupan yang berat ini. Sesulit apapun masalah kita, seberat apapun persoalan kita,
ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Percayalah kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia akan memampukan kita untuk bisa melewati setiap persoalan itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia memelihara kita dengan kekuatannya. Kekuatan Tuhan yang dahsyat, kekuatan Tuhan yang hebat, itu akan menyertai kita, akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati setiap persoalan yang sulit itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memelihara kita juga berbicara bahwa Allah akan mencukupi keperluan kita. Tentu ada banyak keperluan hidup kita, ada banyak kebutuhan rumah tangga kita, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mengerti dan Dia berjanji akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan kita kreatif, Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Raja Daud pernah berkata, "Dulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah menjadi tua. Namun tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya tidak pernah meminta roti." Tuhan yang sama memelihara kita juga. Kalau Dia memelihara Daud, mencukupkan keperluan Daud, Dia juga akan mampu menjaga kita, memelihara kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Mari jemaat Tuhan, ajak seluruh anggota keluarga kita untuk sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, untuk sungguh-sungguh berjalan dalam jalurnya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, ajak seisi rumah tanggamu untuk beribadah kepada Tuhan melalui mezbah keluarga setiap Rabu malam. Kami akan kirimkan link khotbah setiap Rabu malam. Buka itu, bangun mezbah keluarga di rumah tanggamu masing-masing. Jangan biarkan anggota keluarga kita untuk tidak menikmati hadirat Tuhan melalui mezbah keluarga. Mari bawa seberat apapun masalah keluarga kita, serumit apapun pergumulan kita, bawa seisi keluarga kita untuk membawanya kepada Tuhan, untuk melibatkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara, memberkati hidup kita dan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan bagi kami. Karena Tuhan Allah yang luar biasa sudah mengubah status kami orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dan Tuhan, Engkau juga menyiapkan kekayaan-kekayaan surgawi yang sifatnya kekal buat kami. Bahkan Tuhan, Engkau berjanji memelihara kehidupan kami dengan kekuatan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.